posisi Royal Batavia sendiri nanti akan seperti apa, Ibu? Tentunya kita mesti menyediakan sebuah layanan kesehatan yang apakah ini menjadi layanan unggulannya? Warga Jakarta sudah di cover oleh asuransi BPJS. Tetapi di satu sisi kita memberikan pilihan. Perkembangannya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana? Satu hal mungkin yang juga ingin kita kembangkan di Rumah Sakit Royal Batavia itu adalah bagaimana prinsip transparansi atau keterbukaan informasi terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast ini menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode ke-17 ini bersama saya Ani Kristiani sudah hadir narasumber kita Ibu Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Bu. Selamat siang, Mbak. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Oke, baik. Bersama Ibu Ani kita akan membahas inisiasi pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia. Rumah sakit ini dirancang sebagai rumah sakit daerah berstandar internasional dengan konsep Smart Hospital dan One Stop Living. Pembangunan rumah sakit ini juga merupakan bagian dari Grand Design pengembangan layanan kesehatan di Jakarta. Nah, apa sebenarnya tujuan utama dari pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini? Kemudian fasilitas apa saja yang akan ada di rumah sakit tersebut dan bagaimana nantinya publik bisa menikmati dan memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Royal Batavia. Kita akan ngobrol langsung dengan Ibu Ani Ruspitawati. Baik, kita langsung aja ya, Bu ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia. Tapi sebelumnya saya pengen Ibu bisa memberikan gambaran bagaimana layanan kesehatan di Jakarta saat ini. Ya, kalau kita bicara tentang layanan rumah sakit ya, kita biasa bilangnya layanan untuk kesehatan rujukan. Secara keseluruhan, Pemprov DKI itu punya 44 puskesmas yang ada di tingkat kecamatan, lalu kemudian ada sekitar 292 puskesmas kelurahan yang ada di tingkat kelurahan ya. Oh, jadi di kelurahan tuh, maaf ya Bu saya potong, di satu kelurahan bisa ada 2 puskesmas gitu ya Bu? Ya, ada beberapa kelurahan yang ada 2 puskesmas, tapi ada juga beberapa kelurahan yang sampai hari ini belum ada puskesmasnya. Tapi prinsipnya kami memang berupaya untuk memberikan akses yang seluas mungkin kepada masyarakat untuk bisa mencapai layanan kesehatan. Lalu kemudian dari puskesmas kita kembangkan layanan rujukannya adalah rumah sakit. Untuk rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov DKI itu sekarang ada 31, Mbak. 31 RSUD ya kita bilangnya, rumah sakit umum daerah. Macam-macam kelasnya, ada yang kelas A. Untuk kelas A kita punya 2. Yang ke rumah sakit umum kelas A 1 ada di Tarakan, lalu ada rumah sakit khusus jiwa itu kelas A juga ada di Durensawit. Untuk kelas B-nya itu kita punya 5 rumah sakit kelas B yang ada di masing-masing wilayah kota. Jadi ada di barat, selatan, timur, pusat sampai itu ada kelas B. Lalu kemudian ada kelas C itu ada 7 dan sisanya adalah kelas D 17. Nah, masing-masing 31 rumah sakit ini tentunya tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi ada di dalam satu jejaring layanan pengampuhan gitu. Jadi saling berjejaring di setiap wilayah Jakarta Pusat misalkan itu berjejaring mulai dari Tarakan sampai kemudian rumah sakit yang ada di bawahnya. Di selatan juga ada di puncak jejaringnya ada Pasar Minggu, lalu di bawahnya ada beberapa RSUD yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Jadi jejaring rujukan gitu. Oh ya, jadi yang tipe yang utama yang paling bagus mengampu ini yang mengampu yang di bawahnya. Betul, gitu iya. ya, Bu ya. Oh, oke. Nah, tadi juga saya sampaikan di intro tadi bahwa pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini adalah sebagai salah satu perwujudan dari Grand Design gitu ya, Bu. Ya, Grand Design pembangunan rumah sakit daerah di Jakarta. Nah,
posisi Royal Batavia sendiri nanti akan seperti apa Ibu dalam rencana itu? Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Jakarta ya, Jakarta itu ada 190 rumah sakit sebetulnya, cukup banyak. Dan jumlah tempat tidurnya kalau saya nggak salah ada sekitar 29.000 lebih lah. 29.000 lebih kalau kita bandingkan rasio antara jumlah penduduk dengan tempat tidur 1,2 tempat tidur yang per 1.000 penduduk. Ini sebenarnya sudah cukup memadai menurut standar WHO. Tetapi kekurangan Jakarta adalah pada tempat tidur untuk layanan intensif ya. Kalau masyarakat kenal mungkin kayak ICU, ICCU, atau NICU dan PICU untuk bayi dan anak itu yang masih kurang. Kita masih ada di angka 12,4 per 100.000 penduduk. Idealnya harusnya 25 per 100.000 penduduk. Itu kalau kita berarti hanya masih setengahnya ya Bu ya, kurang lebih. Itu kalau kita hanya menghitung penduduk Jakarta. Tapi ketika sekarang ini kan Jakarta udah punya visi ya untuk jadi kota global. Betul, punya berdaya saing internasional, maka memang punya peluang sangat besar untuk memperbesar kapasitas layanan kesehatannya sehingga bisa diakses tidak hanya oleh masyarakat Jakarta ya. Betul. Tapi mungkin masyarakat Indonesia, mungkin juga suatu ketika dari internasional, gitu Mbak. Dari situlah kemudian rumah sakit yang ke-32 ya, jadi rumah sakit Cakung ini rumah sakit yang ke-32, lalu sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global, tentunya kita mesti menyediakan sebuah layanan kesehatan yang jadi ciri kota global gitu ya. Ya, aksesibilitasnya tinggi, lalu kemudian berdaya saing, standar layanannya, standarnya udah internasional, berdaya saingnya juga internasional. Lalu kemudian finansialnya dia inklusif secara finansial, dan yang penting juga adalah resilient terhadap krisis gitu. Karena Jakarta memang kota yang ramai lalu lalang pendatang maupun keluar gitu, sehingga risiko terjadinya krisis, masalah penularan penyakit dan lain-lain itu cukup tinggi. Karena itu cukup strategis bahwa Jakarta kemudian menyediakan sebuah layanan kesehatan yang mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Oke, karena memang tantangannya ke depan juga semakin kompleks ya Bu ya, apalagi dengan visi menjadi kota global ini. Betul. Gitu. Oke, nah nantinya di Rumah Sakit Royal Batavia ini rumah sakit ke-32 ya Bu ya. Ini akan ada layanan PIE dan trauma center ya Bu. Ya. Nah, ini apakah ini menjadi layanan unggulannya dan ini layanan seperti apa gitu kan? Mohon boleh dijelaskan Ibu. Ya. Rumah Sakit Royal Batavia ini nanti akan berdiri di Super Blok Cakung ya, di kawasan terpadu Cakung Barat gitu. Itu sebenarnya sebuah kawasan yang secara master plan sudah disusun gitu, konsep one stop living ya. Ada rusun di situ, ada gedung olahraga, ada pemadam kebakaran, ada macam-macam lah. Ada pasar, ada di situ, termasuk layanan kesehatan rumah sakit gitu. Itu nanti yang kita harapkan bahwa kawasan itu akan mensupport rumah sakit itu juga saling mensupport lah. Dan secara prinsip sebenarnya rumah sakit Cakung nanti akan tetap mengusung semua layanan rumah sakit termasuk layanan prioritas. Jadi yang sekarang betul-betul dikembangkan itu adalah layanan prioritas. Layanan prioritas itu layanan-layanan terhadap penyakit-penyakit yang kasusnya tinggi, angka kematiannya tinggi, dan pembiayaan kesehatannya tinggi gitu. Seperti kanker, jantung, stroke gitu ya, uronefro, mungkin kalau kita kenal ginjal dan lain-lain, termasuk untuk kesehatan ibu dan anak. Itu tetap akan dikembangkan, dan tapi kemudian melihat latar belakangnya bahwa kasus penyakit infeksi itu cukup tinggi. Termasuk di Jakarta Timur itu penyakit infeksinya itu kasusnya itu kalau kita lihat di tahun lalu itu ada 21.000 lebih kasus penyakit infeksi, dan untuk kawasan Cakung itu peringkat kedua terbesar di Jakarta Timur. Dan kalau kita lihat juga Cakung itu wilayah lokasinya ada di daerah industri, lalu kemudian jalan besar gitu. Dan kalau kita lihat potensi terjadinya kecelakaan
termasuk kecelakaan lalu lintas itu cukup besar. Karena itu kemudian salah satu yang kemudian kita kembangkan menjadi layanan unggulan adalah trauma center gitu. Sehingga kita bisa memberikan berharap bisa memberikan support terhadap lingkungan sekitarnya terkait kasus trauma, sehingga ketika ada layanan kesehatan di situ maka aksesnya akan cepat. Karena di dalam kasus trauma akses yang cepat ini tentu akan meningkatkan meningkatkan kemungkinan tidak terjadi kecacatan, menurunkan kemungkinan kecacatan, dan juga menurunkan angka kematian gitu. Jadi itu kita kembangkan di situ. Berarti memang pemilihan layanan yang menjadi unggulan pun itu memang sudah berdasarkan kajian dan disesuaikan dengan kebutuhan terutama di wilayah rumah sakit itu berada gitu ya Bu ya? Ya, secara umum dengan kebutuhan Jakarta dan secara khusus dengan lingkungan terdekat gitu ya? Ya, lingkungan yang terdekat. Baik. Nah, untuk namanya nih ya Bu ya, kalau selama ini kan ya kita tahu RSUD ada sih nama dengan Tarakan, tapi kemudian kalau yang lainnya kan biasanya ya sudah melekat dengan nama wilayahnya gitu ya, Rumah Sakit Pasar Minggu dan lain-lain gitu ya Bu. Nah, kalau ini kan ada namanya Royal Batavia. Nah, ini pemilihan namanya ini apa nih Bu yang melatar belakanginya? Iya. Memang agak sedikit berubah gitu. Jadi memang pertama kita hanya menggunakan kata rumah sakit untuk lebih membuat nanti Rumah Sakit Royal Batavia ini lebih lincah gitu ya, tidak terikat pada kepemilikan rumah sakit umum daerah gitu. Dan Royal Batavia ini adalah sebuah nama yang menggambarkan bagaimana harapan kita dan komitmen Pemprov untuk memberikan layanan pada masyarakat gitu. Kalau Royal itu kan Royal itu mungkin kita tahu artinya itu apa ya, istimewa, agung gitu ya, besar gitu. Royal, sehingga kalau di dalam layanan kesehatan sebenarnya kita maknai gitu komitmen kita untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan dengan memberikan dukungan penuh terhadap martabat pasien kita. Jadi kita betul-betul memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pasien. Sementara Batavia sendiri kan kita kenal Batavia itu sebagai nama Jakarta yang digunakan sebagai nama Jakarta sebelumnya ya di tahun 1619 hingga 42. Jadi kita berharap rumah sakit ini akan menjadi sebuah rumah sakit yang berstandar global tetapi tetap mencerminkan sejarah Jakarta. Identitasnya jelas gitu ya Bu. Jadi betul. malah ini membawa identitas Jakartanya tuh lekat gitu ya Bu. Ada Batavianya ini gitu. Jadi kayak siapapun mau itu generasi apapun juga dengan kata Batavia itu saya rasa familiar gitu kan. Langsung tahu bahwa itu di Jakarta. Iya Batavia Jakarta gitu kan. Nah, ini kan dengan kata-kata royal yang seperti tadi Ibu sampaikan bahwa itu ya sebenarnya adalah pasien sentris jadinya ya Bu ya, kalau kayak semacam customer sentris gitu. Betul. Tapi untuk dengan kata-kata royal ini apakah rumah sakit ini juga akan tetap memberikan layanan bagi pemegang JKN gitu Ibu, atau hanya khusus untuk yang berbayar atau seperti apa gitu Bu? Ya. Jadi memang benar Rumah Sakit Royal Batavia ini disiapkan gitu untuk nantinya berstandar internasional, karena memang ini adalah bagian dari grand design pengembangan layanan kesehatan di Jakarta yang memang menuju skala itu. Jadi kualitasnya mulai meningkat ke situ. Yang kita awali dengan Rumah Sakit Royal Batavia ini. Tetapi karena ini adalah rumah sakit sekali lagi milik Pemprov yang sepenuhnya dibuat dan dikembangkan untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin kepada warga. Tentu rumah sakit ini tetap memberikan layanan kepada semua kelompok masyarakat Jakarta, termasuk memberikan akses terhadap layanan yang berbasis JKN ya, atau peserta BPJS gitu. Ini sejalan dengan semangat Jakarta, karena sampai dengan saat ini Jakarta merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki status Universal Health Coverage gitu. UHC itu adalah status pada satu wilayah yang lebih dari 98% warganya di cover oleh asuransi kesehatan, asuransi kesehatan melalui BPJS gitu.
Jadi kalau warga Jakarta itu 98%-nya sudah, kita bahkan lebih seingat saya di daerah terakhir itu 98,8% dari hampir 99 ya. Warga Jakarta sudah di cover oleh asuransi BPJS. Tetapi di satu sisi kita memberikan pilihan gitu kepada warga Jakarta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang ini sudah akan berstandar internasional, yang kualitasnya tidak kalah dengan rumah sakit yang berstandar internasional. Itu semangatnya gitu. Jadi kita pengen membuka akses untuk semua kelompok masyarakat gitu kan. Iya. Berarti ini masyarakat Jakarta akan sangat senang tentunya ya Bu ya dengan hadirnya rumah sakit berstandar internasional, tapi juga peserta BPJS gitu, peserta JKN tetap akan bisa mendapatkan pelayanan yang sama gitu ya Bu ya untuk di rumah sakit ini nantinya. Makanya kayaknya ketika diumumkan itu masyarakat juga antusias untuk menanti kapan ini jadi gitu. Nah, untuk proses pembangunannya nih Bu, ini perkembangannya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana dan ditargetkan kapan ini selesai bisa dimanfaatkan gitu. Ya, prosesnya itu sebenarnya udah kita mulai dari tahun 2023. Mulai udah dari lama ya Bu ya. Penyusunan feasibility study segala macam, karena mungkin juga beriringan dengan penguatan konsep kawasannya di Cakung. Lalu kemudian tahun ini kita mulai menyelesaikan untuk dokumen DID-nya, X-1-nya, lalu kemudian analisis dampak lingkungannya, AMDAL. Itu kita selesaikan di tahun ini, termasuk kita juga membuat analisa layanan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di situ, dan nanti start pembangunannya akan mulai di tahun 2026. Ditargetkan nanti di akhir tahun 2027 mudah-mudahan sudah bisa mulai beroperasional. Mudah-mudahan lancar ya. Iya, kita doa bersama. Ya mudah-mudahan. Jadi di akhir 2027 ya Bu ya, sudah akan mulai operasional gitu ya. Nah ini pastinya masyarakat Jakarta, tapi juga nggak hanya masyarakat Jakarta ya Bu ya, karena siapapun yang akan menikmati atau memanfaatkan layanan yang ada di Rumah Sakit Royal Batavia ini akan dilayani gitu. Betul. Ya Bu ya. Karena Cakung ini juga berbatasan juga ya dengan wilayah di luar Jakarta, dengan Bekasi ya. Seperti juga selama ini RSUD DKI Jakarta juga tetap memberikan layanan pada masyarakat yang memang mengakses layanan kesehatan di DKI gitu. Baik, nah kalau untuk layanan kesehatan di Jakarta ini dengan visi menjadi top kota global ya Bu ya, salah satu top kota global, itu ada benchmarknya ke kota global mana nih Bu untuk kita bisa menjadi mengambil best practice yang dilaksanakan di kota global di dunia itu, ngambil mana nih Bu? Iya, ketika proses analisa teman-teman saya memang banyak belajar dan melakukan nggak benchmarking secara langsung datang, tapi kita banyak mempelajari bagaimana pengembangan layanan kesehatan di Jepang, di Tokyo. Di Jepang. Gitu. Jadi memang kita pengen sebuah rumah sakit yang standarnya sudah internasional, kemudian sangat mengutamakan patient safety dan kemudian juga dibungkus dengan hospitality yang bagus gitu ya. Dan tetap tidak melupakan kearifan lokal gitu. Jadi ada kearifan nilai budaya, dan satu hal mungkin yang juga ingin kita kembangkan di Rumah Sakit Royal Batavia itu adalah terintegrasi dengan pendidikan gitu. Karena memang rumah sakit itu memang punya beberapa fungsi, selain fungsi layanan kesehatan, ada juga fungsi untuk pendidikan dan fungsi riset gitu. Gitu yang nanti kita akan dorong juga untuk berkembang di rumah sakit ini ke depannya. Gitu. Keren sekali sih Bu, kayaknya nanti kalau misalnya jadi gitu. Nah ini mungkin sedikit tambahan ya Bu, dengan hadirnya nanti Rumah Sakit Royal Batavia dan grand design layanan kesehatan di Jakarta ini, apakah juga dari Dinkes sendiri seperti sudah memiliki visi untuk menjadikan Jakarta ini sebagai destinasi wisata medis juga ya Bu ke depannya? Ya,
itu memang kita sudah mulai ke arah situ, sudah mulai beberapa analisa di rumah sakit mana yang sesuai untuk kita kembangkan sebagai rumah sakit dengan tujuan wisata atau ada layanan hospital tourism gitu ya. Dan juga sudah mulai banyak berdiskusi dengan dinas pariwisata untuk pengembangan ke arah situ, karena memang ketika Jakarta ingin berkembang menjadi kota global, tentu layanan kesehatannya juga harus mampu bergerak ke arah situ gitu. Dan salah satunya memang selain sebuah akses yang bagus, lalu kualitas yang bagus, dan berikutnya memang kemudian kita harus mampu mengembangkan wisata medis. Mudah-mudahan sudah mulai dikaji, direncanakan. Mudah-mudahan pengembangan wisata medis ini di Jakarta yang kemudian didorong oleh rumah sakit milik Pemprov akan bisa diwujudkan. Next ya, coming soon. Kita dorong bersama Ibu. Kita siap bantu publikasi dan promosi. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini. Sebagai pemerintah ya Bu, ini rumah sakit pemerintah itu kan kita harus menganut dengan prinsip transparansi. Nah, bagaimana prinsip transparansi atau keterbukaan informasi terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini sampai dengan nanti pengelolaannya itu dilakukan Ibu, untuk agar masyarakat ini juga bisa ikut melihat bagaimana prosesnya gitu. Ya, untuk keterbukaan informasi publiknya ya. Kalau mau dirunut sebenarnya sejak perencanaan kita sudah publish ya. Jadi dokumen perencanaan anggaran, di mana di situ juga tertera penganggaran untuk Rumah Sakit Royal Batavia. Ini sebenarnya kita publish secara terbuka. Lalu kemudian seperti ini adalah termasuk informasi kepada publik, apa-apa saja yang akan kita buat gitu, kita siapkan, dan apa yang melatar belakangi rencana ini gitu. Itu akan terus kita sampaikan melalui berbagai kanal ya. Mungkin masyarakat bisa mengakses melalui media sosial kami di Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran. Jadi Dinkes itu punya 31 rumah sakit dan 44 puskesmas yang pasti juga menceritakan tentang rencana-rencana pengembangan layanan yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan. Selain itu mungkin saya yakin Pemprov DKI juga ikut terus menyampaikan rencana-rencana ini, termasuk nanti sampai tahap mana segala macam kita akan terus publikasikan supaya masyarakat bisa terus ikut memberikan masukan dan juga memberikan support ya, semangat supaya proyek pembangunan rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi masyarakat jangan khawatir gitu kan bahwa informasi terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia ini terbuka dan bisa diakses gitu melalui kanal-kanal yang baik di Dinkes terutama, kemungkinan juga dari kanal-kanalnya Pemprov DKI Jakarta ya Bu ya gitu kan. Pasti akan ada update mungkin secara berkala itu bahwa sejauh mana prosesnya sudah pembangunannya seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Ani, terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Demikian perbincangan kita di podcast Okesip kali ini. Semoga obrolan tadi bisa membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID Jakarta biar selalu update dengan informasi yang terbaru. Sampai jumpa di podcast Okesip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik harus tahu.